Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan bahas bab 4 tentang isim mu'rab berdasarkan jumlah bagian 3. Di sini kita akan bahas jamak muannas salim. Ya, sebelumnya kita bahas jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim adalah isim muannas yang berjumlah lebih dari 2 yang bentuk isim mufradnya selamat dari perubahan, ya isim mufradnya tidak mengalami perubahan. Misalnya muslimatun menjadi muslimatun, mukminatun menjadi mukminatun, salihatun salihatun. Muslimatun ini sebenarnya asalnya itu adalah muslimun. Ya, kemudian untuk wanita kita tambahkan tak marbutah. Ya, tak marbutah ini tanda hanya huruf tambahan ya untuk menunjukkan dia ya adalah berjenis wanita. Jadi pada asalnya dia muslimun. Kemudian kita ubah menjadi jamak yaitu muslimatun. Nah, di situ bentuk mufradnya masih ada, nggak berantakan di situ, masih selamat dari perubahan dia. Makanya disebut jamak muannas salim ya karena jenisnya muannas. Kalau sebelumnya jamak muzakkar salim karena jenisnya muzakkar ya. Kemudian jamak muannas salim dibentuk dari isim mufrad dengan menambahkan ya alif dan ta di akhir isim mufrad. Lihat contoh-contoh di atas. Catatan yang pertama, harokat sebelum alif tambahan adalah fathah. Jadi pasangan alif itu fathah sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, jamak muannas salim biasanya berasal dari isim mufrad muannas. Ya, umumnya begitu. Jamak muannas salim biasanya berasal dari isim mufrad muannas. Kemudian yang ketiga, ya, jika isim mufrad berakhiran ta marbutah, ya, maka saat diubah menjadi isim jamak muannas salim, ta marbutahnya ini dibuang, ya. Misalnya muslimatun, ya, kita ingin ubah menjadi jamak, maka ta marbutahnya dibuang, kita tambahkan alif dan ta menjadi muslimatun. Sayyaratun, ya, demikian. Kemudian yang keempat, ya, isim jamak muannas salim berharokat akhir dhammah jika berkedudukan di antaranya sebagai fa'il dan berharokat akhir kasrah, ya. Ketika saya sebut dhammah, bisa maksudnya dhammah atau dhammatain ya. Ya tergantung nanti kita lihat apakah dia ada alif lamnya apa enggak. Kalau ada alif lamnya tentu kita kasih ya tanwin gitu. Kaidah penulisan isim kan kalau enggak ada alif lam kita beri tanwin. Tapi kalau sudah ada alif lam jangan dikasih tanwin. Dan dia berharokat akhir kasrah jika berkedudukan di antaranya sebagai maf'ul bih dan masbuk bi harfil jar. Contoh, ja'atil muslimatu. Ya, di sini kita kasih harokat akhir dhammah karena dia berposisi sebagai fa'il. Ra'aitul muslimati. Di sini kita kasih harokat akhir kasrah karena dia berposisi sebagai maf'ul bih. Salamtu 'alal muslimati. Ya, kita kasih harokat akhir kasrah karena dia berposisi sebagai masbuk bi harfil jar. Ya, demikian ya pembahasan ringkas tentang jamak muannas salim. Jadi intinya ya setiap isim muannas ya kita jamakan dengan jamak muannas salim ya kecuali beberapa isim saja ya nanti jamaknya bukan jamak muannas salim. Ya tapi nanti jamak taksir seperti misalnya madrasatun. Madrasatun ya isim zaman dan isim makan dari darasa ya drusu madrasatun itu nanti jamaknya bukan jamak muannas salim tapi jamak taksir madarisu seperti masjidun masajidu. Ya, yang seperti ini nanti dihafal. Tapi secara umum ya, kalau ada ketemu isim muannas ya jamakan saja dengan jamak muannas salim. Ya nanti sambil belajar kita akan tahu ya sambil kita cek di kamus, sambil banyak menelaah, insyaallah kita akan tahu bentuk jamak pastinya itu apa. Ya karena memang untuk tingkat pemula ya sebaiknya dimudahkan seperti ini penjelasannya. Nanti kalau di tingkat lanjutan baru ya ada tambahan-tambahan informasi ya yang nanti akan menambah wawasan. Ya, kerjakan latihannya ya di sini. Ubah menjadi jamak muannas salim. Ini semuanya bisa diubah menjadi jamak muannas salim ya. Silakan antum kerjakan. Demikian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, dan sekarang kita akan membahas isim jamak yang ketiga, yaitu jamak taksir. Ya, sebelumnya kita sudah bahas jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan sekarang kita akan bahas jamak taksir. Kalau sebelumnya ya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim itu bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan. Tapi kalau jamak taksir ini bentuk mufradnya sudah mengalami perubahan. Ya, kita bahas. Jamak taksir adalah isim yang berjumlah lebih dari dua, yang bentuk isim mufradnya mengalami perubahan ya dari bentuk semula. Ya, contoh waladun, ya satu orang anak laki-laki. Nanti jamaknya auladun, jamak taksir. Dia bukan jamak muzakkar salim, bukan waladuna, waladina, bukan. Karena dia bukan pola isim fa'il, bukan juga pola isim maf'ul, yaitu alasan untuk tingkatan pemula cukup seperti itu. Jadi nanti dia jamaknya adalah auladun. Nah, antum bisa lihat di situ sudah mengalami perubahan. Mufradnya waladun. Ketika diubah menjadi jamak, ya, ada tambahan hamzah di awalnya. Kemudian setelah huruf lam ada alif di situ, sudah berantakan. Makanya jamak taksir kadang disebut juga dengan jamak yang tidak beraturan. Ya, yang berantakan, tidak beraturan bentuk isim mufradnya. Contoh lain lagi, kitabun menjadi kutubun. Ya, di situ ada penghilangan dari eh, bentuk mufradnya. Huruf alifnya dibuang. Baitun, buyutun, rojulun, rijalun. Ya. Kemudian jamak taksir tidak memiliki kaidah khusus untuk membentuknya. Ya, jadi harus buka kamus dan setelah itu dihafal. Jadi untuk mengetahui jamak taksir, kita harus buka kamus. Setelah kita tahu maka dihafal. Ya mau nggak mau memang harus dihafal ya. Dan dengan semakin banyak kita menelaah, semakin banyak kita membaca, insya Allah kita akan mudah mengenali bentuk-bentuk jamak taksir. Ya. Dan biasanya jamak taksir dibentuk dari isim mufrad muzakkar yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak muzakkar salim. Ya, sebelumnya sudah disampaikan untuk tingkatan pemula ya. Syarat isim mufrad muzakkar bisa dijadikan jamak muzakkar salim, yaitu diantaranya dia berpola isim fa'il atau isim maf'ul. Sedangkan contoh-contoh yang disebutkan tadi itu ya semuanya tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu jamaknya kita gunakan jamak taksir. Di sini ada catatan penting ya, catatan umum. Yang pertama, saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat isim mufrad, ya jamak muannas salim dan jamak taksir, ini bisa berubah harokat akhirnya. Ya, sesuai dengan kedudukannya atau posisinya dalam kalimat, ya apakah sebagai fa'il, apakah sebagai maf'ul bih, apakah sebagai masbuk bi harfil jar dan lain sebagainya. Contoh, ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, sallamtu ala rajulin. Di situ rajulun ya berubah harokat akhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Yang ini sudah kita bahas ya pada buku belajar menyusun kalimat. Contoh untuk yang jamak muannas salim, ja'atil muslimatu. Ya, ja'at al-muslimatu atau ja'atil muslimatu, ra'aitul muslimati, sallamtu 'alal muslimati. Di sini harokat akhirnya juga berubah, ya. Ja'a rijalun, ra'aitu rijalan, sallamtu 'ala rijalin. Terjadi perubahan harokat akhir yang insyaallah nanti ya kaidahnya secara lebih terperinci. Kaidah tentang perubahan harokat akhir akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Catatan yang kedua, adapun pada musanna dan jamak muzakkar salim yang berubah itu adalah bangunan akhirnya, ya bukan harokat akhirnya, tapi bangunan akhirnya, bentuk akhirnya. Contoh, jaa mu'minani, ra'aitu mu'minaini, salamtu ala mu'minaini. Di situ isim musanna, ya ketika berposisi sebagai fa'il dia bentuknya mu'minani. Akhirnya alif nun, ya bentuk akhirnya. Tapi kalau dia jadi maf'ul bi atau masuk bi harfil jar menjadi mu'minaini, ya bentuk akhirnya berubah. Salam tu ala mu'minaini, ya bentuk akhirnya berubah, ya. Kemudian contoh yang jamak muzakkar salim, jaa mu'minuna.
Ya, raaitu mu'minina, sallamtu ala mu'minina. Terjadi perubahan bangunan akhirnya. Yang insya Allah nanti akan kita pelajari secara lebih ya terperinci kaidah penentuan harokat akhir dan bangunan akhir sebuah kata. Yang ketiga, pada tingkat dasar ini yang terpenting bagi pelajar pemula adalah mengenali bentuk-bentuk isim yang khas, terutama isim musanna, jamak muzakkar salim, dan jamak muannas salim. Ya, karena pembahasan tentang isim terutama isim jamak ya, jamak muzakkar salim, muannas salim, jamak taksirnya ada pembahasannya yang panjang di tingkat lanjutan. Nah, untuk memudahkan pemula ya, saya sarankan hanya melihat bentuknya aja yang khas seperti mukminuna, ada waw nun, mukminina, ya nun. Itu jamak muzakkar salim, kita kenali bentuknya seperti itu. Atau mukminani, mukminaini, oh itu berarti isim musanna ya. Atau muslimatun, oh, berarti jamak muzakkar, jamak muannas salim. Ya, kenali itu aja karena target kita yang paling penting adalah bisa baca kitab itu dulu ya. Kalau kita sudah paham baca kitab, insya Allah nanti bisa kita gunakan kemampuan ini untuk bisa menyusun kalimat secara lebih lebih bagus ya, lebih baik karena menyusun kalimat itu kan modalnya peniruan ya. Kita meniru dari tulisan-tulisan yang ada, nanti kita tiru kemudian kita modifikasi. Jadi ya ini ya untuk tingkatan pemula antum kenali saja bentuk-bentuk kata ini ya untuk memudahkan nanti pembahasan kita berikutnya yaitu tentang penentuan harokat akhir atau bangunan akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, sekarang tugas antum adalah mengerjakan latihannya di sini ya, kerjakan latihan tanpa melihat kunci jawabannya. Setelah itu, setelah selesai antum kerjakan, antum cocokkan jawaban antum dengan kunci jawaban yang diberikan. Kalau masih belum jelas, silakan nanti ditanyakan. Ya, demikian ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.